Shalom. Renungan kali ini berjudul Syarat-syarat Baptisan Kristen oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita melanjutkan dengan mempelajari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang menginginkan menerima baptisan Kristen. Syarat pertama dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37-38 yang mencatat reaksi kerumunan orang-orang Yahudi terhadap khotbah Petrus pada hari Pentakosta dan instruksi yang Petrus berikan kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dalam menjawab pertanyaan mereka, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Petrus memberi dua perintah. Pertama, bertobat, dan kedua, dibaptis. Kita sudah melihat bahwa pertobatan adalah respons pertama yang Allah syaratkan dari orang berdosa yang ingin diselamatkan. Pertobatan, oleh karena itu, harus mendahului baptisan. Setelah itu, baptisan adalah materia eksternal atau afirmasi dari perubahan yang dihasilkan dalam diri seseorang melalui pertobatan. Kristus sendiri menyatakan syarat kedua untuk baptisan Kristen. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Markus 16 ayat 15-16. Di sini Kristus menyatakan di mana saja Injil diberitakan, mereka yang ingin diselamatkan disyaratkan melakukan dua hal itu. Pertama, percaya, kedua, dibaptis. Gereja Perjanjian Baru melakukan apa yang diperintahkannya. Begitu orang percaya Yesus untuk keselamatan jiwanya, ia lalu segera dibaptis. Pengalaman kepala penjara di Filipi memberi contoh dramatis. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-34. Pada tengah malam, akibat doa-doa Paulus dan Silas, seluruh penjaga digoncang gempa bumi supernatural yang hebat. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Kepala penjara tahu bahwa ia harus mempertanggungjawabkannya dengan hidupnya atas tahanan yang lolos dan bersiap untuk bunuh diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Dengan keyakinan yang dalam, kepala penjara itu lalu bertanya, "Tuan-tuan, apakah yang harus kami perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Paulus dan Silas lalu memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Sudah pasti dalam khotbahnya mereka berbicara syarat baptisan. Pada jam itu juga kepala penjara dan keluarganya memberi diri dibaptis. Mereka bahkan tidak menunggu sampai fajar tiba. Respons kepala penjara dan keluarganya adalah standar pola dalam Perjanjian Baru. Baptisan dipandang sebagai syarat mendesak, namun selalu didahului dengan iman. Dua syarat pertama baptisan, bertobat dan percaya, satu garis dalam tiga fondasi pertama yang dipresentasikan dalam Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Dasar pertobatan, dasar kepercayaan kepada Allah, dan pelbagai pembaptisan. Dalam pengalaman, seperti dalam doktrin, baptisan harus dibangun di atas pertobatan dan iman. Syarat ketiga untuk baptisan Kristen dinyatakan jelas dalam nas di mana Petrus membandingkan ketetapan atau ordonansi baptisan Kristen dalam air dengan pengalaman Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari murka dan penghukuman Allah ketika mereka masuk dengan iman ke dalam bahtera Nuh.
Setelah berada dalam bahtera, mereka berlayar dengan aman di atas air bah. Mereferensi pada peristiwa ini, Petrus berkata, "Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus." 1 Petrus 3 ayat 21. Di sini Petrus pertama menolak anggapan tujuan baptisan Kristen sebagai jenis pembersihan atau permandian tubuh fisikal. Ia berkata, syarat penting baptisan Kristen terletak pada respons di dalam hati orang percaya untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Petrus mengindikasikan respons hati nurani yang baik kepada Allah dimungkinkan melalui iman dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kita bisa simpulkan dengan ringkas dasar-dasar di mana seorang Kristen pada waktu dibaptis menjawab kepada Allah perbuatannya dengan hati nurani yang baik. Pertama, orang percaya itu dengan rendah hati mengakui dosa-dosanya. Kedua, ia mengakui imannya dalam kematian dan kebangkitan Kristus sebagai jalan pendamaian untuk dosa-dosanya. Ketiga, dengan tindakan ketaatan melalui baptisan, ia melengkapi syarat final Allah yang dibutuhkan untuk memberinya jaminan keselamatan Alkitabiah. Setelah memenuhi semua syarat-syarat Allah untuk keselamatan, ia bisa menjawab Allah dengan hati nurani yang baik. 3 syarat pertama untuk baptisan, bertobat, percaya, dan memiliki hati nurani yang baik, disimpulkan dengan syarat keempat, menjadi murid. Kristus mengutus pengikut-pengikutnya untuk memberitakan pesan Injil ke seluruh bangsa-bangsa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19-20. Di sini menjadikan murid-murid mendahului baptisan dengan membawa mereka mendengar Injil melalui 3 tahap. Pertama, bertobat. Kedua, percaya. Dan ketiga, memiliki hati nurani yang baik. Ini membuat orang-orang percaya baru memenuhi syarat untuk dibaptis dengan memiliki komitmen menjalankan kehidupan pemuritan di depan umum. Setelah komitmen di depan umum ini, mereka yang sudah dibaptis butuh menerima pengajaran lebih lengkap dan ekstensif agar menjadi murid-murid sejati, orang-orang Kristen kuat, pandai, bertanggung jawab. Kita sekarang bisa simpulkan syarat-syarat Alkitabiah untuk dibaptis. Orang tersebut harus pertama sudah cukup mendengar Injil untuk mengerti kodrat tindakannya. Ia harus sudah bertobat dari dosa-dosanya. Ia harus mengakui imannya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Ia harus bisa menjawab Allah dengan hati nurani yang baik dan memenuhi syarat-syarat Allah untuk diselamatkan. Terakhir, ia harus membuat komitmen menjalankan kehidupan pemuridan. Kita simpulkan, oleh karena itu, untuk memenuhi syarat baptisan Kristen sesuai standar perjanjian baru, seseorang harus bisa memenuhi 4 syarat ini. Sebaliknya, siapa saja yang tidak bisa memenuhi syarat-syarat ini, tidak memenuhi syarat untuk dibaptis. Dapat dilihat jelas bahwa 4 syarat dalam daftar di atas untuk baptisan Kristen otomatis mengesampingkan bayi-bayi. Karena kodratnya, seorang bayi tidak bisa bertobat, tidak bisa percaya, tidak bisa menjawab dengan hati nurani yang baik kepada Allah, dan tidak bisa menjadi seorang murid. Oleh karena itu, seorang bayi tidak memenuhi syarat untuk dibaptis. Ada contoh-contoh dalam perjanjian baru di mana seluruh keluarga dibaptis bersama-sama, dan dimungkinkan bayi-bayi dari rumah tangga ini termasuk dengan lainnya dibaptis. Karena memiliki hubungan penting dengan kodrat dan tujuan baptisan,
kita perlu menyelidiki kasus ini dengan hati-hati. Dua rumah tangga yang biasanya disebut rumah tangga Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10 dan rumah tangga kepala penjara di Filipi dalam Kisah Para Rasul 16. Mari kita perhatikan rumah tangga pertama, Kornelius. Dicatat dalam Alkitab, Kornelius saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi seluruh anggota rumah tangganya takut akan Allah. Kisah Para Rasul 10 ayat 2. Sebelum Petrus mulai berkhotbah kepada mereka, Kornelius berkata, "Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Kisah Para Rasul 10 ayat 33. Ini mengindikasikan semua mereka yang hadir saat itu bisa mendengar pesan Petrus. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Pasal 10 ayat 44-46. Ini mengindikasikan semua yang hadir tidak bisa hanya mendengar pesan Petrus, namun juga bisa menerima Roh Kudus dengan iman sebagai hasil dari pesan itu dan berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Bahkan sebetulnya dengan dasar ini, Petrus menerima mereka karena memenuhi syarat untuk dibaptis. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Kisah Para Rasul 10 ayat 46-47. Lebih jauh, ketika Petrus menyampaikan kepada rasul-rasul dan saudara-saudara seiman di Yerusalem peristiwa apa yang terjadi di rumah Kornelius, Kisah Para Rasul 11, ia menambahkan fakta penting lain mengenai semua anggota rumah tangga Kornelius. "Dan keenam saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.'" Kisah Para Rasul 11 ayat 12-14. Kita belajar di sini sebagai hasil dari khotbah Petrus di rumah Kornelius, setiap anggota rumah tangganya diselamatkan. Dengan menyatukan berbagai potongan-potongan informasi yang kita sudah peroleh mengenai rumah tangga Kornelius, kita sampai pada fakta-fakta berikut mengenai mereka. Mereka semua takut akan Allah, mereka semua mendengar pesan Petrus, mereka semua menerima Roh Kudus dan berbicara dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Mereka semua diselamatkan. Jelas karenanya, semua orang-orang ini mampu memenuhi syarat-syarat perjanjian baru untuk dibaptis, dan bahwa tidak ada bayi-bayi di antara mereka. Nas kedua yang menggambarkan baptisan seluruh rumah tangga kepala penjara di Filipi dalam Kisah Para Rasul 16. Dari nas ini kita belajar 3 fakta berikut. Pertama, Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara dan pada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 32. Kedua, seketika itu juga kepala penjara dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ayat 33. Ketiga, kepala penjara dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ayat 34. Ini menunjukkan kepada kita semua orang yang hadir di situ bisa memenuhi secara pribadi syarat-syarat perjanjian baru untuk dibaptis dan tidak ada bayi-bayi di antara mereka. Demikian pula di rumah tangga Kornelius dan kepala penjara di Filipi
dan dimanapun dalam perjanjian baru, tidak ada bayi-bayi yang memenuhi syarat untuk dibaptis. Walaupun perlu menekankan syarat-syarat baptisan Kristen, kita harus juga menjaga agar tidak terlalu menekankan pada kebutuhan pengajaran yang mengarah pada hasil-hasil yang tidak alkitabiah. Karena di beberapa tempat, khususnya di ladang-ladang penginjilan tertentu di negara lain, umum ditekankan pada mereka semua yang mengajukan diri untuk dibaptis, tunduk pada jangka waktu instruksi yang panjang, berminggu-minggu atau berbulan-bulan, sebelum mereka diterima untuk dibaptis. Praktik ini bisa ditelusuri ke belakang kepada kata-kata Kristus dalam Matius 29 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Penekanan pada pengajaran ini sebagian karena fakta dalam Alkitab versi King James 1611, kata-kata Kristus diterjemahkan, "Karena itu pergilah dan ajarlah semua bangsa." Namun demikian, versi modern, "Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku." Lebih akurat, jadi mereka yang ingin dibaptis harus diajar terlebih dahulu. Pertanyaannya, berapa lama diperlukan proses persiapan pengajaran ini? Apakah waktu yang dibutuhkan diukur dalam bulan, dalam minggu, dalam hari, atau dalam jam? Peristiwa-peristiwa hari Pentakosta menyimpulkan, orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. 3.000 orang yang baptisannya dicatat di sini. Beberapa jam sebelumnya, bukan orang-orang percaya yang menolak klaim Yesus dari Nazaret sebagai Mesias Israel atau Anak Allah. Dari akhir khotbah Petrus sampai saat mereka dibaptis, waktu yang dibutuhkan para rasul untuk memberi mereka instruksi pembaptisan tidak lebih dari beberapa jam. Mari kita lihat bagaimana ini berhubungan dengan respons orang-orang Samaria pada khotbah Filipus. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tidak ada jangka waktu dijelaskan. Seperti pada hari Pentakosta, bisa hanya beberapa jam. Sudah pasti tidak bisa lebih dari beberapa hari, atau 1 atau 2 minggu paling banyak. Filipus membaptis Sida Etiopia pada hari yang sama. Ia bertemu dengannya dan memberitakan Injil kepadanya. Kisah Para Rasul 8 ayat 36-39. Di sini lagi, jangka waktu instruksi pembaptisan tidak lebih dari beberapa jam. Lalu ada Ananias yang diarahkan Allah pergi kepada Saulus dari Tarsus dan meletakkan kedua tangannya dan berdoa untuknya. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Kisah Para Rasul 9 ayat 18. Kemudian Paulus sendiri menyatakan bahwa Ananias berkata padanya, "Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis." Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Kita melihat bahwa Saulus dari Tarsus, kemudian disebut Paulus, dibaptis kemungkinan pada hari pertobatannya. Sudah pasti dalam 3 hari dari pernyataan pertama Yesus Kristus kepadanya di jalan ke Damaskus. Petrus memerintahkan Kornelius dan rumah tangganya dibaptis pada hari yang sama. Ia memberitakan Injil kepada mereka. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Tuhan membuka hati Lydia pada pesan Injil, dan ia lalu dibaptis dengan seluruh rumah tangganya.
Kisah Para Rasul 16 ayat 14-15. Dalam hal ini, tidak ada detail lebih jauh diberikan dan tidak ada jangka waktu dijelaskan. Kepala penjara di Filipi dan seluruh rumah tangganya dibaptis pada malam yang sama mereka pertama mendengar Injil. Kisah Para Rasul 16 ayat 33. Dalam nas-nas ini kita sudah mempelajari 7 contoh baptisan pertobatan. Dalam setiap kasus, beberapa instruksi pembaptisan diberikan terlebih dahulu. Setelah itu, sebagian besar kasus, baptisan dilakukan beberapa jam setelah pertobatan. Tidak ada kasus baptisan ditunda lebih dari beberapa hari. Kita memperoleh gambaran jelas praktik baptisan pada gereja awal. Sebelum baptisan, mereka mempresentasikan fakta-fakta dasar Injil berpusat pada hidup dan kebangkitan Kristus, dan mereka menghubungkan fakta-fakta ini pada tindakan baptisan. Baptisan langsung dilakukan, biasanya dalam beberapa jam atau paling lama dalam beberapa hari. Terakhir, setelah baptisan orang-orang percaya baru, mereka terus-menerus menerima lebih banyak instruksi detail yang dibutuhkan untuk membangun mereka lebih kuat dalam iman Kristen. Fase instruksi ini disimpulkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 setelah peristiwa baptisan orang-orang percaya baru pada hari Pentakosta. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini pola perjanjian baru untuk membangun orang-orang yang baru percaya dalam iman setelah mereka dibaptis. Amin.